Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa televisi Roja dimanapun anda berada, dan para pendengar Suara Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih pada bab tentang wujub ta'ati ulatil amri fi ghairi ma'siyah. Kewajiban untuk mentaati para ulil amri dalam hal yang berkaitan dengan ketaatan pada Allah dan bukan berkaitan dengan kemaksiatan. Dan sudah kita bahas sejumlah hadis dalam bab ini. Yang terakhir adalah hadis dari Wa'il bin Juhur radhiyallahu anhu, qala sa'ala Salamah ibnu Yazid al-Ju'afi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Nabi Allah, kata beliau, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum, bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah jika muncul pada kami para pemimpin yang mereka meminta hak mereka, wa yamna'una haqqana, dan mereka mencegah, mereka menghalangi kami dari hak-hak kami. Fama ta'muru, apa yang kau perintahkan kami, yakni untuk melakukannya. Fa'arada anhu thumma sa'alahu, maka Nabi alaihissalam berpaling dari orang yang bertanya tersebut. Kemudian orang itu bertanya untuk kedua kalinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa'ati'u, dengarkanlah dan taatilah. Fa innama alaihim ma hummilu, karena sungguhnya bagi mereka yang menjadi tanggung jawab mereka adalah apa yang mereka dipikulkan, diamanahkan kepada mereka. Wa alaikum ma hummiltum, dan kalian juga mempunyai kewajiban, itu apa yang diwajibkan kepada kamu sekalian. Hadis ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha, sesungguhnya akan terjadi, yakni sesudah aku, atharatun, akan terjadi sesudahku. Atharatun, kata para ulama, atharatun yaitu adanya sikap dari para penguasa terhadap rakyat mereka, yaitu bahwa mereka mendahulukan diri-diri mereka dari masalah keduniaan.
Dan mereka mencegah hak-hak kaum muslimin. Dan mereka lebih mengutamakan diri mereka daripada yang lainnya. Ini adalah atharatun. Jadi akan datang sesudah aku perilaku yang demikian dari para pemimpin kalian. Wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Qalu, para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalika? Wahai Rasulullah, bagaimana engkau perintahkan di antara kami yang menemukan hal tersebut? Yakni dia masih hidup ketika terjadi hal tersebut. Munculnya para pemimpin yang lebih mengutamakan diri mereka dan menghalangi rakyat mereka dari hak-hak rakyat itu. Apa yang engkau ajarkan kami? Bagaimana harus kami lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum. Kalian tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kalian. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Minta pada Allah. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, jadi hadis ini telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi setelah beliau meninggal atau di masa-masa yang akan datang. Bahwa akan muncul para pemimpin yang mereka lebih mengutamakan diri mereka, bahkan menghalangi hak-hak rakyat mereka. Ini telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak 1400 tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu, ketika beliau menyampaikan berita ini, maka para sahabat bertanya, dan pertanyaan mereka sangat bermanfaat. Mereka bertanya tentang sikap. Ini apa yang engkau, atau bagaimana kami melakukan terhadap apa yang terjadi itu? Bagaimana kami mensikapi apa yang kau perintahkan kami untuk mengerjakannya? Jika ada di antara kami yang dia menemui, mengalami hal tersebut, yaitu munculnya para pemimpin yang lebih mengutamakan diri mereka dan menghalangi umat dan rakyat dari hak-hak rakyat dan umat. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum. Kalian tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kalian, yakni as-sam'u wa ta'ah. Laksanakan apa yang menjadi kewajiban kalian. Tetap mendengar mereka, menaati mereka dalam hal yang ma'ruf. Kita dilarang dalam kondisi demikian munculnya pemimpin-pemimpin yang mereka lebih mengutamakan diri mereka dan menghalangi hak-hak rakyat mereka. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap mereka, yaitu apa? Sam'u wa ta'atu, mendengar dan menaati, yakni dalam hal yang ma'ruf. Jika ada orang ingin menasihati, menasihatilah mereka dengan cara yang baik, atau menyurati mereka dengan kalimat-kalimat yang baik. Tapi yang jelas bahwa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini petunjuk beliau, kita diperintahkan dalam kondisi demikian tetap untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap mereka. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, wa tas'aluna Allah alladzi lakum, dan kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Minta kepada Allah, tidak usah minta pada mereka, ya, tetapi minta kepada Allah azza wa jalla. Ini satu pedoman yang
benar-benar hak dari Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang yang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Seorang yang berbicara bukan dengan hawa nafsunya, tapi beliau berbicara dengan berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya saja terkadang manusia karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti emosi, sehingga tidak melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasiat beliau demikian, kita tetap melaksanakan kewajiban kita kepada para pemimpin, yaitu as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan menaati, ya di dalam hal yang ma'ruf, dan kita meminta hak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah, Zat yang maha kaya, Zat yang maha pemberi. Jangan minta kepada mereka, tetapi minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentunya dari dua sisi. Bahwa hadis ini memerintahkan kepada para penguasa agar mereka berlaku adil di dalam menjalankan kekuasaan mereka. Karena mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla atas setiap apa yang mereka laksanakan. Dan pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Jadi intinya bahwa hadis ini membawa misi perintah kepada para pemimpin, para wulatul umur, agar mereka bersikap adil kepada rakyat mereka. Berikan hak-hak mereka, hak-hak rakyat. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini juga memberikan kepada kita, memberikan ilmu kepada kita bahwa akan datang suatu zaman, dan itu kita lihat dan kita saksikan. Hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang mungkar. Wa umurun tungkirunaha. Dan akan ada perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Ya. Banyak hal-hal yang kita ingkari. Dan itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Tetap apa yang dibimbing oleh Nabi SAW, kalian tetap melaksanakan tugas kalian. Kalian tetap melaksanakan kewajiban kalian terhadap mereka. Dan minta hak kalian pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pelanggaran-pelanggaran syar'i sudah diberitahukan oleh Nabi SAW akan terjadi dan akan datang pada suatu saat. Pelanggaran-pelanggaran itu dari para pemimpin kaum muslimin. Umurun tungkirunah, perkara-perkara yang kalian ingkari. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW telah banyak terjadi di kebanyakan dunia Islam. Pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan dalam syariat Allah terjadi. Tetapi satu hikmah yang perlu kita ambil dari hadis ini, yaitu bimbingan Nabi SAW. Kalian tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kalian, yaitu as-sam'u wa ta'ah pada mereka. Dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar. Ya. Dan ini juga memberikan pelajaran pada kita. Tetap dianjurkannya untuk menasihati para penguasa dengan cara yang baik. Ya, makanya para ulama-ulama, sebagian ulama kaum muslimin, ya, mereka ketika melihat kemungkaran dari para penguasa, mereka menulis surat, mereka menasihati penguasa itu dengan baik, ya, untuk melaksanakan kewajiban. Adapun penguasa itu mau mendengar nasihat tersebut atau tidak, itu bukan urusan orang yang menasihati tadi. Yang terpenting adalah dia telah menyampaikan, telah mengingatkan, telah menasihati penguasa tersebut. Ya. Nah, yang terbalik
di tengah sebagian masyarakat tidak pernah menasihati mereka, tidak pernah memberikan nasihat kepada para penguasa, langsung diingkari di tempat-tempat umum. Nah, ini bukan dari metode yang diajarkan dan manhaj yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bahwa satu kesalahan tidak dihilangkan dengan membuat kesalahan yang sama. Ini terambil dari hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Ya. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan akan muncul, ya, sesudah aku nanti para pemimpin yang mereka lebih mengutamakan diri mereka, ya, dan akan terjadi hal-hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita lakukan jika kita menemui atau ada di antara kita menemui seperti hal tersebut? Kata Nabi SAW, kalian tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kalian terhadap mereka. Jadi Nabi SAW bukan malah menyuruh supaya melakukan yang semisal dengan apa yang mereka lakukan. Jika mereka tidak memberikan hak kalian, kalian pun jangan memberikan hak mereka. Tidak demikian yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Ya. Karena kalau demikian akan terjadi kacau balau, akan terjadi kekacauan. Tapi beliau tetap menyuruh dalam memperbaiki kesalahan itu, hendaklah tetap kalian menghormati mereka, mendengar mereka, menaati mereka, ya. Sedangkan hak kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu pedoman yang dari hadis ini para ulama menyebutkan bahwa suatu kesalahan tidak diselesaikan dengan kesalahan yang sama dan kesalahan yang serupa, ya. Tapi justru dilakukan dengan hal yang cara yang lain, dengan cara yang benar, yaitu apa yang dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kita di saat munculnya pemimpin seperti itu, hendaklah kita iltija ilallah. Kita minta hak kita kepada Allah Ta'ala. Ya, kembali kepada Allah, bertobat pada Allah, meminta hak kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata' Allah. Barang siapa yang taat pada aku, berarti dia telah taat pada Allah. Ya. Wa man asani faqad asallah. Dan barang siapa yang dia bermaksiat pada aku, maka berarti dia telah maksiat pada Allah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Dan barang siapa yang taat kepada seorang penguasa, maka berarti dia telah taat pada aku. Kata Nabi SAW. Wa man ya'sil amira faqad asani. Dan barang siapa yang dia durhaka kepada seorang penguasa, maka berarti dia telah durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada aku, itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada kita tentang kewajiban untuk taat kepada beliau. Karena ketaatan kepada beliau itu berarti taat kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah SAW. Wa ati'ullah wa ati'ir Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Maka ketika seorang taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan untuk menaati beliau sallallahu alaihi wasallam.
Demikian sebaliknya. Wa man asani faqad asallah. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka berarti dia telah durhaka kepada Allah. Ya. Karena Allah melarang kita durhaka kepada Nabi SAW. Kita disuruh menaati beliau. Dan kita dilarang untuk membangkang dari beliau. Untuk melawan beliau. Untuk durhaka pada beliau. Ya. Nah berarti kalau ada seorang yang dia durhaka kepada Nabi SAW, berarti dia telah mendurhakai Allah. Karena Allah melarang kita durhaka kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yutil amira faqad ata'ani." Barang siapa yang taat pada amir, amiratul khalifah, pemimpin kaum muslimin, berarti dia telah taat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sebaliknya barang siapa yang bermaksiat, yang durhaka, yang melawan, yang membangkang kepada seorang penguasa, maka berarti dia telah durhaka kepada aku. Jadi inti hadis ini adalah as-sam'u wa ta'ah. Ya, bahwa kewajiban untuk menaati kepada pemimpin tertinggi kaum muslimin. Jika hal itu ada, wajib untuk taat kepada amir. Ya. Demikian pula orang-orang yang diangkat oleh amir tersebut untuk memimpin suatu daerah misalnya. Maka ini mereka pun rakyat wajib menaati kepada seorang pemimpin yang diangkat oleh pemimpin tertinggi. Wajib menaati. Kemudian bahwa yang harus kita ambil dari hadis ini, dan ini jarang dibicarakan, adalah kita harus meyakini tatkala kita menaati seorang pemimpin dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang mungkar, ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kita harapkan semoga Allah memberikan balasan kepada kita. Jadi ketika seorang menaati seorang pemimpin dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini juga memberikan pada kita pelajaran tentang kewajiban taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menaati beliau alaihi salatu wassalam adalah bagian dari menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang mentaati Nabi SAW, berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk menaati beliau. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentaati beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang dia benci, dia tidak senang terhadap sesuatu yang dilakukan oleh pemimpinnya, falyasbir, hendaklah dia bersabar. Ya. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran, karena sungguhnya barang siapa yang dia keluar dari sebuah kepemimpinan, dia keluar hanya satu jengkal, mata mitatan jahiliyah, berarti dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah, yang mana mereka tidak mempunyai pemimpin ketika itu. Jadi hadis ini bukan mengkafirkan orang yang berbuat demikian, tapi dia menyerupai orang-orang jahiliyah yang hidup tanpa pemimpin. Nah, hadis ini atau inti dari hadis ini adalah kita diperintahkan
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah manhaj beliau. Tatkala melihat sesuatu dari seorang pemimpin, sesuatu yang kita tidak senangi, yang kita benci dari perbuatan atau langkah atau tindakan seorang pemimpin, maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk falyasbir, hendaklah bersabar. Hendaklah bersabar. Maka bersabar terhadap pemimpin yang zalim atau yang berbuat sesuatu yang tidak disenangi oleh rakyatnya, ya, sikap bersabar ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beliau mengingatkan kita agar hati-hati dari al-khuruj, keluar dari ketaatan kepada para pemimpin kaum muslimin. Ya, karena ini akan menimbulkan mafsadat, kerusakan yang besar, ya, di muka bumi ini. Jadi intinya bahwa kita diperintahkan untuk bersabar. Dan beringatkan kepada kita, jangan sampai kita keluar dari sebuah kepemimpinan yang itu akan berdampak jelek, ya, akan berdampak jelek dan menimbulkan kerusakan yang besar di suatu masyarakat. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Abu Bakrah radhiyallahu an, Abu Bakrah bukan Abu Bakar, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahana sultana ahanahullah, karena siapa yang menghinakan seorang pemimpin, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang baik, namun hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama yang meneliti tentang kesahihan hadis ini. Tapi yang jelas bahwa hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran, ya, bahwa atau memberikan kepada kita isyarat agar seorang tetap menghormati orang-orang yang pantas dihormati, yang pantas dimuliakan. Karena kalau tidak demikian nanti dampaknya pun akan mengakibatkan dampak yang buruk. Ya. Maka perilaku sebagian orang terhadap para pemimpin dan menggambarkan mereka dalam gambaran-gambaran yang jelek, ya, kemudian disebarkan di tengah masyarakat, ya, ini juga bukan perilaku yang baik. Ya. Ini akan menimbulkan permusuhan, akan menimbulkan fitnah. Maka sering kami ingatkan, ya, apalagi zaman kita seperti ini, yang mana dengan mudah gambar-gambar disebarkan, gambar-gambar yang menghinakan seorang penguasa, yang melecehkannya, ya, bahkan mengatakan sesuatu yang tidak ada padanya. Ini adalah suatu hal yang mungkar dan akan menimbulkan hal-hal yang sangat negatif, ya, di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perilaku seperti ini tidak boleh dilakukan. Bagaimanapun seorang tidak senang pada seorang penguasa, hendaklah dia bersabar dan minta pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan hidayah, memberikan taufik kepada penguasa tersebut. Adapun melecehkannya, menghinakannya, memaki-makinya, ini bukan perilaku Islam dan jauh dari tuntunan Islam, tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan demikian hadis-hadis yang dibahas dalam bab ke-80 dari bab kitab Riyadhus Shalihin ini selesai, dan kita lanjutkan dengan bab yang ke-81. Kata beliau rahimahullah ta'ala,
Babun nahyi an su'alil imarati. Bab tentang larangan meminta untuk menjadi pemimpin. Wa ikhtiyar tarkil wilayat idza lam yata'ayyan alaih. Dan anjuran untuk meninggalkan kekuasaan jika memang itu bukan sesuatu yang fardu ain bagi orang tersebut. Atau tada hajatan ilaih. Atau tidak ada hal yang mendorong dia untuk menjadi seorang pemimpin. Bab ini berkaitan dengan tanggung jawab. Ya, nanti akan kita dengar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengingatkan kepada salah seorang sahabat ketika meminta agar beliau diangkat. Ya, Nabi SAW mengingatkan beliau agar jangan kamu meminta kekuasaan. Ya, karena kaitannya dengan apa? Dengan amanah. Kekuasaan itu adalah amanah dan tanggung jawab. Bukan sekedar seorang duduk di kursinya sebagai seorang penguasa, lalu berbuat semaunya, tidak. Tapi kepemimpinan adalah amanah yang dipikulkan kepada seorang pemimpin, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Oleh karena itu Nabi alaihissalam melarang seorang yang dia tidak pantas jadi pemimpin, atau dia bukan orang yang mampu untuk memimpin. Ya. Beliau melarang jangan meminta. Dan dalam bab ini An-Nawawi rahimahullah juga menunjukkan tentang fikih beliau, an-nahyu, ya, an su'alil imarah, larangan meminta kekuasaan atau mencari kekuasaan. Ya. Kecuali seorang yang memang tidak ada orang lain kecuali dia. Tidak ada yang bisa memimpin kecuali dia. Maka ini tidak mengapa. Ya. Ini tidak mengapa. Sebagaimana kisah tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam di negeri Mesir. Ketika beliau meminta kepada penguasa Mesir agar beliau dijadikan sebagai, ya, seorang yang diamanahkan untuk mengolah, mengatur perekonomian negara. Karena memang tidak ada orang lain yang pantas mengaturnya. Maka beliau meminta. Dan diberikan oleh penguasa Mesir. Dan ternyata betul bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mampu untuk menangani semua kesulitan yang terjadi, kesulitan ekonomi, ya, yang terjadi di Mesir pada saat itu. Karena memang tidak ada orang lain. Jadi itu pengecualian. Tatkala tidak ada lagi orang lain yang mampu memimpin atau mengelola suatu, ya, maka fardu ain bagi orang itu untuk mengelolanya, untuk memimpin. Tapi kalau tidak, ya tidak. Selama masih ada yang lainnya, bahkan mungkin yang lebih mampu darinya, hendaknya diberikan kepada yang lebih mampu. An-nahyu an su'alil imarah wa ikhtiyar tarkil wilayat, dan pilihan untuk meninggalkan mengambil kekuasaan jika hal tersebut bukan merupakan kewajiban baginya. Jika hal tersebut masih ada orang lain yang bisa menanganinya, maka dia jangan menunjuk dirinya. Adapun dalil yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu ayat ke-83 dari surat Al-Qasas. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan
bahwa negeri akhirat itu kami jadikannya ya untuk orang-orang yang mereka tidak menginginkan kekuasaan di muka bumi ini. Dan mereka tidak menginginkan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik hanyalah bagi mereka orang-orang yang bertakwa, yakni kepada Allah Ta'ala. Jadi ayat ini dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah karena ada kaitan dengan bab yang beliau tulis dalam bab ini. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan negeri akhirat dan berbagai kenikmatan, yaitu surga Allah Azza wa Jalla, untuk orang-orang yang mereka rendah hati, mereka bertakwa pada Allah, mereka beriman pada Allah, mereka menginginkan kebaikan bagi umat. Itulah surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, wa an Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat yang dipanggil Abu Sa'id, ya, namanya adalah Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala, kata beliau, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarata, janganlah kamu meminta kepemimpinan. Jangan kamu meminta supaya diangkat jadi pemimpin. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Sesungguhnya jika kamu diberikan, dianugerahkan kepemimpinan an ghairi mas'alatin, yang mana kamu tidak meminta kepemimpinan itu tapi diberikan, u'inta 'alaiha, niscaya engkau akan ditolong, yakni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in u'titaha an mas'alatin, tetapi jika kamu meminta atau memperoleh kekuasaan itu, ya, karena memang mencarinya, memintanya, wukilta ilaiha, maka kamu akan dibiarkan memimpin, yakni tanpa ada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza halafta ala yaminin, dan kalau apabila kamu bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, fara'aita ghairaha khairan minha, tapi kemudian kamu melihat bahwa yang selain dari itu lebih baik, ya, fa'til ladzi wa khairun, maka kerjakanlah yang lebih baik tersebut. Wa kaffir an yaminik, dan batalkan sumpah kamu, yakni dengan membayar kafarah. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita sebagaimana yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati beliau, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah, wahai Abdurrahman, jangan kamu meminta kekuasaan. Ya.
Jadi jangan kamu minta kekuasaan. Dan larangan ini pada dasarnya adalah untuk sebuah pengharaman. Tidak boleh meminta kekuasaan itu. Lalu Nabi SAW memberitahukan alasannya. Ya. Mengapa beliau melarang? Seseorang mencari kekuasaan itu. Kata beliau, karena kalau kamu diberikan kekuasaan itu, bukan karena kamu mencarinya, bukan karena kamu memintanya, kamu akan diberi pertolongan. U'inta 'alaiha. Siapa yang menolongmu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kamu hidayah, taufik, menunjuki jalan yang lurus, yang benar, langkah yang tepat dalam kepemimpinanmu. Jika kamu diberikan oleh Allah akan kepemimpinan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, mengapa beliau melarang? Karena kalau kamu diberikan kekuasaan itu, ya, disebabkan karena kamu meminta untuk menguasai atau meminta untuk mendapatkan kekuasaan itu, maka kamu akan dibiarkan memimpin tanpa ada pertolongan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat mungkin seorang akan menyimpang dari jalan yang benar karena dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini alasan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Dan jika kamu diberikan kekuasaan itu karena meminta, maka kamu akan dibiarkan. Ya. Kamu akan dibiarkan memimpin tanpa petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berbahaya. Dan itu berbahaya. Kemudian masalah lain yang disebutkan dalam hadis ini tentang sumpah. Ya, wa idza halafta ala yaminin, kalau kamu bersumpah untuk melakukan sesuatu, lalu kamu melihat sesuatu yang kamu lakukan itu tidak lebih baik dari sesuatu yang lain, atau tidak lebih baik dari jika kamu tinggalkan perbuatan itu, maka tinggalkan perbuatan itu dan bayar kafarah atas sumpah. Satu contoh, idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha. Seorang berselisih dengan saudaranya. Si A berselisih dengan si B, saudaranya sendiri. Lalu si A ini bersumpah, wallahi, ya, saya tidak akan menginjakkan kakiku di rumahmu. Ini kata si A, karena dia berselisih dengan saudaranya. Dia sampai bersumpah, demi Allah, wallahi, aku tidak akan menginjakkan kakiku di rumahmu. Tentu ini perbuatan yang jelek, bukan perbuatan yang baik. Ya. Seorang bersumpah tidak akan mengunjungi saudaranya hanya karena suatu permasalahan yang terjadi antara dia dengan saudaranya, yang sebetulnya bisa diselesaikan. Tapi karena dia emosi, ya, dia bersumpah untuk tidak menginjakkan kakinya di rumah saudaranya. Jadi artinya mengarah kepada memutus silaturahmi. Dan memutus silaturahmi itu jelek, perbuatan dosa. Nah, fara'aita ghairaha khairan minha. Lalu kamu melihat bahwa selain perbuatan itu ada yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Menjalin silaturahmi itu lebih baik daripada memutus silaturahmi. Maka kata Nabi SAW,
ya, fa'til ladzi wa khairun. Maka lakukanlah yang lebih baik daripada apa yang kamu sumpah tadi itu. Sekarang antara dua hal. Ketika dia bersumpah karena suatu hal dengan saudaranya bahwa saya tidak akan menginjakkan kaki saya di rumah kamu, ya, ini jelek. Maka kata Nabi SAW, hendaklah kamu melakukan yang lebih baik, yaitu dengan membatalkan sumpahmu, kamu datangi rumah saudaramu. Karena datangi rumah saudaramu itu lebih baik daripada tidak mendatangi rumah saudaramu. Maka tinggalkan yang jelek, ambillah yang baik dengan melaksanakan kafarah al-yamin. Jadi dia, si A tadi tetap berkewajiban untuk melakukan kafarah sumpahnya. Ya. Kafarah sumpah itu adalah, yang pertama adalah memberikan atau memerdekakan budak. Kalau tidak ada perbudakan, maka memberi makan, memberi pakaian kepada 10 orang. Kalau tidak ada pakaian, memberi makan kepada 10 orang, maaf. Kalau tidak, itu memberi pakaian kepada 10 orang itu. Kalau juga semua dia tidak mampu melakukannya, maka dia berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Berpuasa 3 hari berturut-turut. Ini artinya dia telah melakukan kafarah sumpahnya. Kalau dia sudah melakukan kafarah sumpahnya, ya, maka dia melakukan yang terbaik. Dia melakukan yang terbaik. Apa yang terbaik? Yaitu dengan yang mendatangi rumah saudaranya. Itu lebih baik daripada dia bersumpah untuk tidak mendatangi rumah saudaranya. Nah, jadi kalau seorang bersumpah untuk sesuatu yang jelek, hendaknya dia batalkan sumpahnya. Ya, dia datangi yang baik. Ya. Kemudian dia membayar kafarah sumpah. Yang diambil dari hadis ini, yang pertama adalah larangan mengincar kekuasaan. Larangan untuk, ya, mengamati atau menginginkan suatu kekuasaan. Apalagi seorang yang ingin sebuah kekuasaan, dia tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan amanah jika kekuasaan itu diberikan padanya. Contoh-contoh kekuasaan yang disebutkan dalam hadis ini, artinya termasuk hal-hal yang kita tidak boleh mengincarnya untuk mendudukinya. Yaitu yang pertama adalah al-imarah, kepemimpinan. Kepemimpinan umum secara keseluruhan. Yang kedua di antara contoh adalah qadha, mengincar tempat posisi jadi seorang qadhi yang besar. Pemimpin para qudah, qadil qudah, atau qadhi ingin menjadi seorang qadhi. Padahal masih ada orang lebih pantas darinya untuk menduduki jabatan tersebut. Tapi dia mengincarnya. Ya. Nah, ini termasuk tidak dibenarkan. Demikian pula tugas-tugas yang bersifat umum. Jabatan-jabatan bersifat umum. Ya. Yang dia tidak mampu sebetulnya menguasainya. Tapi dia mengincarnya. Ya. Ini termasuk hal yang tidak dibenarkan karena apa? Ini akan berdampak jelek. Ya, akan berdampak buruk. Ya, jika dia tetap akan bersikeras untuk menguasai atau mengambil kedudukan itu. Ini dampaknya akan jelek. Kemudian berikutnya bahwa jika memang seorang dia dipilih oleh seorang pemimpin tertinggi, diangkat jadi misalnya gubernur, dia tidak mencari, dia tidak meminta untuk menjabat suatu jabatan, tapi dia ditentukan. Dan tanpa ada apa-apa di balik itu. Tapi dia diangkat karena keahliannya oleh seorang pemimpin, maka hendaknya dia menerima. Jangan dia menolak. Ya. Karena dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan ditolong
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau seorang pemimpin tertinggi yang dia dipilih oleh alul halli wal aqd. Dia dipilih oleh orang-orang yang memang pantas memilih dia. Jadi para pemuka, para tokoh, ya para ulama yang memilih bahwa orang ini pantas jadi pemimpin. Ya. Dia dipilih oleh mereka, diangkat. Itu dibolehkan. Dia menerima. Ya. Kemudian berikutnya juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang tidak akan berhasil dalam kepemimpinannya kecuali dengan pertolongan Allah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah seorang pemimpin kemudian merasa dirinya paling hebat. Ya. Hendaklah dia selalu minta pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan hidayah padanya, memberikan taufik padanya, menolongnya dalam kepemimpinannya. Ya. Ini yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang yang menjadi pemimpin, hendaklah dia yakin dalam dirinya bahwa keberhasilannya adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari kekuatan dirinya. Oleh karena itu dia didorong, atau hendaklah dia selalu minta pertolongan, minta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya seorang bersumpah dalam hal bermaksiat pada Allah Ta'ala. Contoh yang saya berikan tadi adalah itu contoh dalam bermaksiat. Dia bersumpah untuk memutus silaturahim dengan saudaranya. Maka kewajiban orang ini harus dia membatalkan sumpahnya dan menjalin silaturahmi dengan saudaranya. Dia harus membayar kafaratul yamin. Harus membayar kafarah sumpah yang telah disebutkan tadi. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang bersumpah untuk mengerjakan satu keburukan, ya, maka dia wajib membatalkan sumpahnya. Wajib membatalkan sumpahnya, ya. Dan membatalkan sumpahnya itu boleh sebelum dia melaksanakan kafaratul yamin atau sesudah dia melaksanakan kafaratul yamin. Contohnya, seorang yang mengatakan tadi, ya wallahi saya tidak akan menginjakkan kaki saya di rumahmu. Ya. Kapan dia melakukan kafarah? Kalau dia menyesal perbuatannya dan memang dia harus membatalkan sumpahnya, apakah dia pergi ke rumah saudaranya dulu, baru kemudian dia membayar kafarahnya, atau sebelum dia pergi ke rumah saudaranya, dia membayar kafarah? Para ulama menyebutkan dua-duanya boleh. Boleh sebelum dia menginjakkan kakinya ke rumah saudaranya, dia langsung membayar kafarah, atau sesudah dia mendatangi rumah saudaranya, yang dia bersumpah tidak akan menginjakkan kakinya di rumah saudaranya, baru kemudian dia membayar kafaratul yamin. Jadi dua-dua hal itu boleh, sebelum atau sesudah, ya, itu tidak mengapa. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita bahwa Islam memperhatikan tentang kemaslahatan yang umum atau hal yang lebih maslahat. Dalam hadis ini dua-dua yang disebutkan dalam hadis ini, yang pertama tentang kepemimpinan, yang kedua tentang sumpah. Ini semua mengacu kepada kemaslahatan yang lebih umum dalam hal kepemimpinan. Ya. Karena seorang yang tidak mampu memimpin, dia kemudian mencari kepemimpinan, ini akan mendatangkan kerugian bagi banyak orang. Oleh karena itu, dia hendaknya tidak memajukan dirinya atau tidak meminta kepemimpinan itu. Ya. Karena ada kaitan dengan kemaslahatan orang banyak. Demikian pula dalam hal berkaitan dengan sumpah. Sumpah pun demikian. Kita melihat yang terbaik. Kalau yang terbaik kita melakukan kafarah sumpah itu, maka lakukanlah kafarah sumpah tersebut. Sebagaimana yang saya contohkan tadi. Yaitu lebih utama dia membatalkan sumpahnya. Karena dia bersumpah
untuk memutus silaturahim. Ya. Dan ini perbuatan jelek, perbuatan dosa. Maka dia harus membayar atau membatalkan sumpahnya. Dan membayar kafarah. Kemudian dia melakukan yang lebih baik, yang terbaik adalah dengan tetap menjalin silaturahim dengan saudaranya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian hadis-hadis yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi tentang apa yang dibahas dalam hadis ini atau dalam bab ini menunjukkan ya satu hal yang terbaik itulah yang diinginkan oleh Islam. Islam selalu membawa kepentingan kaum muslimin mendahului kepentingan pribadi seseorang. Islam mendahulukan yang terbaik untuk kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak. Maka apabila seorang melaksanakan pedoman dan petunjuk dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-harinya, insya Allah dia akan berjalan di atas jalan yang lurus dan dia akan mendapatkan kebaikan, kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Karena jalan Allah menunjukkan kepada yang terbaik, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan tentang Al-Quranul Karim, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan yang terbaik dalam semua hal. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam bermuamalah, dalam akhlak dan moral, dalam manhaj, dalam dakwah, dalam semua hal. Al-Quranul Karim menunjukkan kepada yang terbaik. Ya. Kemudian Nabi SAW dengan sunnah-sunnahnya menjelaskan Al-Quranul Karim tersebut yang menuju kepada yang terbaik. Maka apabila kita senantiasa mengikuti pedoman dan petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman yang benar dan hati yang bersih, ya dengan niat yang lurus, ya sebagaimana para sahabat dahulu radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka insya Allah seorang akan selamat di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.